Hai everyone, perkenalkan kami dari kelompok 3 Ikatan Kimia dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas PSPK 20C. Di sini kami akan membahas tentang gaya antar molekul, yaitu gaya van der Waals. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkanlah kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami. Stay tune ya video pengenalan kami. Introducing. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan masuk ke dalam materi. Di sini kami akan membahas tentang gaya van der Waals, di mana gaya van der Waals terbagi menjadi 3 gaya, yaitu gaya London atau dipol sesaat, gaya dipol terimbas, dan gaya dipol-dipol. Gaya antar molekul, gaya tarik-menarik antar molekul yang saling berdekatan. Gaya antar molekul berbeda dengan ikatan kimia, ikatan antar atom suatu dalam suatu senyawa. Di sini ada gaya molekul, ada gaya van der Waals, dan ikatan hidrogen. Selanjutnya ada gaya van der Waals, yang dimana disebut gaya London atau dipol sesaat. Gaya tarik-menarik antar molekul nonpolar, pada molekul nonpolar tidak terdapat dipol, tetapi karena adanya pergerakan elektron berkumpul di suatu tempat menjadi dipol sesaat, dan di bagian lain elektronnya sedikit ataupun dipol positif. Dipol terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Contoh pada gaya London atau dipol sesaat yaitu pada senyawa I2. I2 yang kita ketahui merupakan senyawa kovalen nonpolar, sehingga dia tidak mempunyai dipol-dipolnya. Kemudian, pada suatu saat terjadi pergerakan elektron, sehingga elektron berkumpul pada I di sebelah kanan, membentuk dipol negatif. Karena di sebelah kanan membentuk dipol negatif, maka di sebelah kiri membentuk dipol positif atau dipol sesaat. Yang kedua yaitu gaya dipol terimbas. Gaya dipol terimbas ini terjadi pada molekul kovalen polar dan kovalen nonpolar. Molekul kovalen nonpolar memiliki dipol yang akan menginduksi atau mengimbas molekul kovalen nonpolar, sehingga terjadi gaya tarik-menarik antara dipol pada molekul polar dan dipol terimbas dari molekul nonpolar. Contoh yang dapat kita ambil pada gaya dipol terimbas yaitu senyawa antara HCl dan H2. HCl yang dapat kita ketahui bahwa senyawa kovalen polar, di mana H itu mempunyai dipol positif dan Cl mempunyai dipol negatif. H2 merupakan senyawa kovalen nonpolar. Karena H membentuk dipol positif dan Cl membentuk dipol negatif, serta Cl berdekatan dengan H, sehingga dia akan mengimbas atau menginduksi H pada molekul H2. Sehingga di sini terbentuk dipol positif dan dipol negatif pada senyawa polar, dan pada senyawa nonpolar terimbas membentuk dipol positif dan negatif. Dipol-dipol ini terjadi karena imbasan atau induksi dari senyawa kovalen polar pada HCl. Yang ketiga yaitu gaya dipol-dipol atau dipol permanen. Gaya dipol-dipol terjadi antara molekul senyawa kovalen polar. Dapat kita ambil contoh pada senyawa H2S dan HCl. Pada senyawa H2S membentuk gaya dipol-dipol karena S mempunyai 2 pasang elektron negatif, sehingga dia bersifat polar. Karena polar dan di S mempunyai dipol negatif, H mempunyai dipol positif. Jadi kita lihat bahwa S mempunyai dipol negatif dan H mempunyai dipol positif. Jadi terbentuk gaya dipol-dipol pada molekul H2S. Yang kedua yaitu pada senyawa HCl. Dapat kita ketahui bahwa HCl merupakan senyawa kovalen polar, yang dimana H mempunyai dipol positif dan Cl mempunyai dipol negatif. Pada gambar tersebut mempunyai 3 senyawa HCl, yang dimana Cl berdekatan dengan H sehingga membentuk gaya dipol-dipol atau dipol permanen. Sekianlah penjelasan video pembelajaran dari kami tentang gaya van der Waals. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata dalam penyampaian pada saat kami menjelaskan materi, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.